Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfan Nurudin. Di sini saya akan membuat sebuah video dan menerangkan bagaimana caranya untuk membuat frame yang berisikan data mahasiswa. Nah, bagaimana tampilannya? Tampilannya itu seperti ini. Kita masukkan name, terus masukkan nama, misal kita laki-laki, kita klik simpan, maka akan tersimpan. Ketika kita akan mengubah, misal ini nggak ada namanya, kita mau mengubah salah satu dari data ini, kita klik 2 kali untuk menampilkan ini, maka di sini akan tampil. Lalu kita ubahnya, tinggal diubah, misal lalu kita klik ubah, maka akan berubah. Lalu ketika kita mau menghapus, tinggal menghapus, maka akan terhapus. Lalu apabila kita keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Gimana caranya? Pertama kita membuat ini dulu, new project, misal kita buat. Ketika sudah jadi, kita klik data mahasiswa, lalu klik new folder. Kita bikin yang swing GUI form, gframe form. Data siswa, nah, maka sudah tampil frame di sini. Lalu tinggal memasukkan label, terus combo box, text field, sehingga menjadi seperti ini. Seperti mana tadi? Sehingga jadi seperti ini. Nah, setelah ini label, yang ini text field, ini combo box, ini combo box sama radio button. Yang ini adalah combo box, yang ini combo box. Lalu ini button dan tabel. Lalu setelah diubah nama-namanya, katanya ini edit text-nya telah diubah, maka di sini kita ubah change variabelnya menjadi text name untuk dinamai agar kita nanti memanggilnya enak. Text name, yang radio button, radio laki, RD laki, kita singkat seperti itu. Yang perempuan, RD perempuan. Yang ini CMB jurusan, karena di sini terdapat jurusan combo box jurusan. Simpan, kita ubah CMD simpan. Terus ini CMD ubah, CMD hapus, CMD keluar. Dan yang tabel biasa ya. Nah, jadi setelah dinamain, ubah variabelnya, lalu kita bikin actionnya, simpan sekarang. Pertama kan kita mau menyimpan datanya. Pertama kita klik event action, lalu action per format, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita buat datanya, yaitu pertama sebelum kesini kita tuliskan ini dulu, private Java X Swing tabel default model, get default tabel model. Private ya, memberi variabel ya, memberikan variabel untuk tabel model. Kita akan menambahkan tabel model. Lalu kita buat biar bisa dideklarasikan tabelnya, yaitu di sini ya, private void tabel. Kita bikin tabelnya dulu, private-nya, terus tabel set auto resize. Nah, jadi seperti ini sampai return column index. Setelah itu kita atur atau setting konstruktornya untuk pengaturan lebar kolomnya dengan menambah ini ya, public format master, init komponen tabel, set model tabel model. Kita men-setting tabelnya, yaitu seperti ini tampilannya, 120 lebar pokoknya settingannya seperti ini tampilannya nanti. Jadi dia nanti bisa di tengah-tengah gitu. Untuk menyimpan data-data yang telah diisikan, maka
kita buat private void cmd simpan. Ini tadi ya, yang simpan ini ya, action format kan. Nah, menuju ke sini, lalu kita ketikkan string untuk mendeklarasikan jengkel. Kita bikin ininya jengkel, namanya biar gampang nanti dipanggilnya. Lalu kita bikin perumpamaan ini untuk radio button. Apabila yang dipilih laki-laki, untuk bukan perempuan, lalu data-datanya seperti ini. Data 0 itu apa sih? Text name yang paling atas tadi, diisikan. Setelah diisikan semua, baru add row data, ditambahkan di tabel tadi. Lalu caranya untuk menampilkan data dari JTabel ke dalam form di NetBeans. Nah, di sini tadi kan kita setelah mempraktekkan kalau data-data yang ada di sini nanti kalau diklik nanti akan memunculkan data-datanya di atas lagi untuk diubah. Nah, untuk menampilkan itu kita mengaktifkan tabelnya dengan cara klik tabelnya, klik kanan, event, lalu mouse klik. Jadi ketika nanti tabelnya diklik, maka akan menunjukkan isi pada tabel tersebut. Kita beri codingan if perumpamaan, yaitu get click count. Ketika diklik 2 kali, maka akan menampilkan apa data yang berada di situ tadi. Ditampilkannya di bagian pensettingannya lagi. Lalu kita tulis integer row, public void tampil, row table, text name, nama, if, seperti kita membuat codingan sebelumnya. Nah, ketika nanti akan ketika diklik mouse-nya pada data yang ada di tabel itu, maka akan memunculkan data yang ada di tabel itu pada frame yang sebelumnya kita mengisi datanya. Contohnya seperti ini. Seperti ini kan. Misal sudah saya simpan. Nah, kita akan menampilkan data yang setelah saya klik tadi. Ini dihapus dulu misal. Ketika diklik 2 kali, maka akan memunculkan data ini. Jadi seperti itu hasilnya. Lalu kita akan mengaktifkan cara bagaimana untuk mengubah datanya. Nah, kita klik ubah, lalu event action format. Nah, lalu kita buat codingnya, yaitu string jengkel. If jika radio laki itu di select, ini seperti kita membuat yang awal tadi ya. Cuma ini berada pada action di button ubah. Kita isikan data seperti ini. Lalu ketika telah dibuat seperti ini, maka ketika kita mengubah data setelah kita klik 2 kali tadi, kita klik ubah, maka datanya akan berubah. Langsung saja ke contoh. Ketika telah diisikan kan, ketika kita mau mengubah ini, misal kita mau mengubah ini kan, dihapus dulu. Ketika kita mau mengubah ini, nah kita mau mengubah misal tekniknya, jurusannya teknik mesin, terus jenis kelaminnya, kita klik ubah maka akan berubah. Di sini terlihat namanya tetap, yang ditambahkan jenis kelamin dan jurusan. Nih, jurusannya teknik mesin, ya seperti itu. Lalu kita fungsikan button hapus. Gimana sih cara memfungsikan? Logikanya dihapus data yang telah diisi dengan event action format biasa. Nah, lalu kita tambahkan tabel model remove row. Ketika kita mengklik hapus, maka tabel yang telah ada akan terhapus, yang telah kita isikan. Lalu yang terakhir itu mengaktifkan data button keluar biasa, event action format. Jadi logikanya ketika kita klik button keluar, maka akan meng-close frame atau meng-close aplikasi tersebut. Ini sangat mudah, dengan tinggal tambahkan dispose, lalu tutup kurung buka kurung, tinggal ditambahkan titik koma.
langsung saja kita praktikkan. Misalnya seperti itu, namanya Dio, laki-laki. Kita klik simpan, kita klik ubah. Misal kita klik ubah di sini, kita mau ubah di sini, kalian. Kita mau klik ubah jenis kelaminnya mungkin. Nah, kita klik ubah apa jenis kelaminnya mau berubah, dan kita mau menghapus, maka akan terhapus. Lalu ketika kita klik keluar, maka akan meng-close aplikasinya atau filmnya. Oke, jadi seperti itu apa yang telah kami pelajari hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Arif Cahyono, yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kami, dan juga bermanfaat untuk saudara-saudari yang atau teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan terima kasih yang telah memperhatikan, dan saya tutup pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.